Kamu sedang terbang di atas gurun Sahara dengan pesawat kecil yang ringan ketika kamu melihat sesuatu yang benar-benar aneh. Benda itu tampaknya berasal dari bagian dunia yang sangat berbeda, lautan. Tapi samudera mana yang cukup luas bagi bintang laut yang mengerikan ini untuk tinggal di sana? Kamu turun dan menyadari ini bukanlah bintang laut, itu adalah bukit pasir yang menjulang tinggi dengan bentuk yang cukup unik. Dan ia tidak sendirian. Dari kejauhan, struktur pasir yang luar biasa ini terlihat seperti piramida, puncaknya runcing dan lengan yang memanjang. Disebut Bukit Pasir Bintang, bukit pasir ini merupakan bukit pasir gurun yang paling kompleks dan terbesar di dunia. Bukit-bukit pasir ini merupakan yang tertinggi dari jenisnya, tapi bukan itu yang paling keren dari bukit-bukit pasir ini. Para peneliti telah menemukan formasi yang sama di Mars dan bahkan di salah satu bulan Saturnus, yaitu Titan. Bukit Pasir Bintang tidak terlalu langka, tetapi mereka tersebar luas di Maroko Tenggara dekat perbatasan dengan Aljazair. Disitulah kamu terbang saat ini, dan bukit pasir menakjubkan yang sedang kamu kagumi adalah Lela Lelia. Mungkin yang paling terkenal di antara yang lainnya, bukit pasir raksasa setinggi 100 meter. Para ilmuwan percaya bukit pasir ini terbentuk dalam waktu kurang dari 1000 tahun. Bagaimana jika kamu melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut tentang formasi yang tidak biasa ini? Di sana aku melihat tempat yang bagus untuk mendarat. Bukit Pasir Bintang mendapatkan namanya karena bentuknya yang berlengan banyak. Bukit ini terbentuk di area di mana angin berubah arah sepanjang tahun. Tapi meskipun kamu bisa menemukannya di berbagai tempat di planet kita, hanya ada satu Bukit Pasir Bintang yang telah dikonfirmasi dalam catatan batuan, catatan kolektif perkembangan bumi yang tercermin dalam batuan yang diawetkan. Bukit Bintang yang dimaksud ada di Skotlandia dan usianya sangat tua, yaitu sekitar 250 juta tahun yang lalu. Hanya itu yang kita ketahui tentang Bukit Pasir Bintang yang sangat tua, mungkin karena kita tidak tahu apa yang harus dicari untuk mengidentifikasinya. Masalah lainnya, Bukit Pasir Bintang seringkali terbentuk di lokasi terpencil yang membuatnya sangat sulit untuk dipelajari. Bayangkan mencapai pemukiman terdekat, lalu entah bagaimana melakukan perjalanan sejauh berapa mil ke bukit pasir itu sendiri, dan kemudian berjalan mendaki beberapa ratus kaki pasir yang bergeser. Aku sih pas dulu deh, tapi kamu bisa pergi karena kamu sudah mendarat dan bukit pasir itu ada di depan matamu. Saat ini kamu sedang berada di padang pasir yang disebut Orksheby. Beruntungnya kamu, daerah ini telah lama menjadi tempat perhentian turis yang populer. Lihat tuh, di kejauhan ada hotel dan bahkan jalan yang bagus. Para ilmuwan meneliti Lela Lelia sebelum kamu menggunakan radar penembus tanah untuk mengetahui lebih lanjut tentang formasi pasir. Peralatan ini dapat mendeteksi perbedaan terkecil dalam ukuran butir pasir serta kandungan air di bawah permukaan bukit pasir. Dengan cara itulah kamu dapat membuat gambar lapisan interiornya. Awas, nyaris aja. Lihat parit ini. Para peneliti menggali parit tersebut untuk mengambil sampel pasir yang sudah lama terkubur dan kemudian memeriksanya. Ini adalah proses yang cukup keren. Masalahnya ketika terkubur jauh di dalam, kuarsa dalam pasir mengakumulasi radiasi yang berasal dari sumber-sumber alami di planet kita. Kita bisa membandingkan butiran kuarsa dengan baterai isi ulang yang sangat kecil. Mereka dapat menyimpan energi yang mereka dapatkan dari radiasi. Ketika para peneliti membawanya ke laboratorium, mereka dapat membuat butiran-butiran tersebut melepaskan energi itu yang keluar dalam bentuk cahaya. Para ilmuwan dapat mengukur kecerahannya dan mengatakan kapan pasir tersebut menikmati sinar matahari untuk terakhir kalinya. Sekarang ketika para ahli yang menggali parit melihat ke dalam Lela Lelia, mereka terkejut. Formasi yang sangat besar itu ternyata masih sangat muda untuk sebuah bukit pasir tentu saja. Kamu pasti mengira bukit pasir setinggi beberapa ratus kaki itu sudah cukup tua, sekitar ribuan atau puluhan ribu tahun. Tapi ternyata tidak demikian, setidaknya tidak sepenuhnya. Bagian atas bukit pasir ini baru berusia 900 tahun. Tapi lihat pasir di dekat dasar bukit pasir. Iya, di sana. Pasir itu terkubur di sana sekitar 12 atau 13 ribu tahun yang lalu, mewakili bukit pasir kuno di daerah tersebut.
Bukit pasir tua yang bagus itu aktif selama beberapa ribu tahun dan kemudian ada yang gak beres karena selama 8.000 tahun pasir tidak menumpuk di sana. Apakah itu misteri? Para ilmuwan mungkin punya penjelasannya. Kamu tahu, bagian pertama dari periode tenang ini terjadi pada saat iklim menjadi hangat dan basah. Iya, bahkan di Sahara, itu terjadi sekitar 11.700 tahun yang lalu. Ini adalah akhir dari zaman es terakhir dan awal dari era baru, Holocene. Dan coba tebak, Sahara menjadi hijau, bunga-bunga mulai bermekaran seperti kebun raya lokal. Tanaman mulai bermunculan di mana-mana menstabilkan pasir. Jika kamu mengunjungi Sahara pada masa itu, kamu tidak akan mengenali tempat ini. Tapi kamu mungkin akan menemukan manusia yang menjelajahi lanskap berawal dan berburu makanan. Para peneliti telah menemukan pecahan tembikar dan peralatan batu di salah satu sisi Lela Delia. Memang benar, saat bukit pasir terbentuk dan kemudian bergeser sepanjang hidupnya, bukit pasir akan menelan dan melindungi sisa-sisa kehidupan purba. Gali dengan baik, dan kamu mungkin akan menemukan sesuatu yang akan memberimu jendela ke masa lalu. Bisa berupa fosil purba, mulai dari fosil kerang dan karang hingga tanaman prasejarah. Fosil-fosil tersebut dapat memberikan wawasan yang berharga tentang sejarah planet kita dan makhluk hidup yang pernah menghuni wilayah tertentu. Mungkin akan mengejutkan, tapi di Gurun Sahara, para ilmuwan telah menemukan reptil laut serta fosil ikan yang terawetkan dengan baik di dalam lapisan bukit pasir purba tersebut. Semua itu adalah sisa-sisa dari masa ketika Sahara ditutupi oleh lautan jutaan tahun yang lalu. Bagaimanapun, sudah waktunya untuk meninggalkan surga kuno itu jika kamu ingin bertahan hidup. 4.000 tahun yang lalu, periode basah berakhir dan Sahara mengering lagi. Menariknya, bukit pasir kita tidak langsung terbentuk begitu saja. Selama beberapa waktu, pasir mungkin tertiup angin tetapi tidak menumpuk. Atau bukit pasir itu bisa saja mulai tumbuh di lokasi yang berbeda, dan ini adalah teori yang valid karena para ilmuwan baru-baru ini menemukan Lela Delia bergeser sekitar 0,5 meter setiap tahunnya. Gundukan ini juga mengakumulasi sekitar 6.400 ton pasir setiap tahunnya. Jika kamu terinspirasi oleh perjalanan bukit pasirmu dan sekarang ingin menjelajahi lebih banyak bukit pasir, aku punya kabar buruk untukmu. Sayangnya, meskipun mungkin ada bukit pasir yang terkunci di batu pasir di seluruh dunia, bukit pasir ini sangat sulit untuk dideteksi. Masalahnya bukit pasir itu sangat besar, tapi tidak memiliki satu ciri khas apapun. Jadi kamu memerlukan hamparan batu yang sangat luas jika ingin mendapatkan pemandangan yang cukup luas untuk mengidentifikasi bukit bintang. Sisi baiknya pasti ada tempat yang memungkinkan untuk melakukan penelitian semacam itu. Tetapi kamu harus siap untuk mengetahui bahwa itu mungkin hanya sekumpulan fitur yang terlihat seperti bukit pasir lainnya. Tetapi jika kamu menggabungkannya, kamu akan mengatakan, kemungkinan itu adalah bukit pasir bintang. Beri komentar di bawah ini ya kalau kamu ingin melakukan perjalanan mencari bukit pasir bintang. Sementara itu kita akan melanjutkan perjalanan. Kamu memutuskan untuk beristirahat dan mulai menuruni sisi bukit pasir. Saat itulah kamu mulai mendengarnya, suara-suara yang mengerikan dan menghantui. Apakah ada hantu di sekitar sini? Jangan khawatir, kamu aman. Kamu mungkin pernah mendengar fenomena yang disebut pasir bernyanyi. Saat kamu berjalan di lereng berpasir, kamu mengganggu butiran pasir. Mereka bergesekan satu sama lain, menghasilkan gesekan yang menciptakan melodi yang menakutkan. Dengan setiap langkah, pasir di bawah kakimu menjadi hidup dalam paduan suara peluit dan bisikan. Suaranya berkisar dari dengungan rendah hingga ratapan bernada tinggi yang nyaring, seakan-akan sebuah simfoni dari dunia lain bergema di bukit-bukit pasir. Tapi tentu saja, para ilmuwan memiliki penjelasan yang sangat praktis menghubungkan fenomena ini dengan kondisi atmosfer yang tepat dikombinasikan dengan ukuran, bentuk, dan kadar air yang unik dari butiran-butiran. Sekarang kamu hampir sampai di dasar gundukan pasir, tetapi waspadalah terhadap permukaan yang tergelincir. Ketika bukit pasir mencapai kecuraman tertentu, bukit pasir akan membentuk lereng. Itulah permukaan selip yang kubicarakan. Lereng ini biasanya berada di sisi bawah angin bukit pasir dan terlindung dari angin yang bertiup.
Butiran pasir mulai terakumulasi di sisi yang berlawanan dengan arah angin, perlahan-lahan merayap di sepanjang lereng bukit pasir yang landai. Pada satu titik, mereka mencapai puncak, gravitasi mengambil alih dan mereka mulai meluncur ke bawah, memicu efek cascading. Ini terlihat seperti longsoran pasir miniatur, dan aku nggak ingin berada di jalurnya. Gurun Sahara sangat luas, mencakup 8% wilayah dunia. Lebih besar dari Amerika Serikat atau Tiongkok. Yang mengejutkan, Sahara bukanlah gurun terbesar di dunia. Gurun ini merupakan yang terbesar ketiga setelah Antartika dan Arktika. Tapi Sahara jelas gurun terpanas. Suhu di sana mencapai 57 derajat Celcius. Tempat ini memiliki beberapa bukit pasir paling menakjubkan yang pernah kamu lihat, menjulang hingga 450 meter tingginya. Tapi yang menakutkan, ada risiko bukit pasir ini akan terus menyebar hingga menutupi seluruh dunia. Mengejutkannya, pengaruh gurun Sahara mencakup jauh melewati perbatasannya. Debunya yang terbawa angin kencang sampai ke Inggris dan ke seluruh benua Eropa, terutama di musim dingin. Debu yang mengendap di tanah saat hujan turun ini sudah jadi pemandangan yang tidak asing lagi bagi penduduk Inggris dan sering meninggalkan noda merah pada mobil. Keterkaitan antara Sahara, Inggris, dan Eropa ini menjadi pengingat akan jangkauan global dari fenomena lingkungan. Kamu mungkin berpikir ini bukan masalah besar, tapi hal ini bisa mengubah Eropa menjadi padang pasir, membuat tanahnya menjadi tidak subur dan berkurangnya makanan bagi penduduk Eropa. Tanah adalah aspek fundamental dari keberadaan manusia, sama pentingnya dengan air bersih dan udara. Tanpa tanah, kita tidak akan memiliki apa-apa selain lanskap yang tandus. Gurun Sahara telah berhasil melintasi Laut Mediterania. Hal ini mengkhawatirkan dan bisa mengubah lanskap selamanya. 1/5 wilayah Spanyol telah berubah menjadi gurun. Korban berikutnya adalah Italia, yang juga menghadapi masalah penggurunan. Bahkan hampir semua negara Eropa memiliki masalah yang sama. Menurut seorang ahli, tanah yang tidak berubah selama hampir 2000 tahun ini, sebagian besar akan menjadi bebatuan dan tidak ada lagi orang yang tinggal di sana. 60% tanah di Moldova sudah hilang dan masalahnya telah meluas melintasi Laut Hitam. Pasir telah mencapai Tiongkok dan Mongolia, ribuan mil jauhnya dari gurun Sahara. Semua ini menyebabkan kerugian sebesar 4 miliar dolar per tahun. Ancaman ini begitu signifikan hingga bahkan PBB telah mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasinya sesegera mungkin. Italia mengirimkan bantuan ke Afrika untuk menghentikan perluasan gurun Sahara. Jika proses ini tidak berhenti dalam 10 tahun ke depan, jutaan orang akan dipaksa meninggalkan rumah mereka. Gurun Sahara meluas sekitar 48 km per dekade. Kamu bisa menghitungnya untuk tahu berapa waktu yang dibutuhkan untuk menutupi Eropa. Sejak tahun 1920, gurun Sahara telah meluas sekitar 10%. Tapi harapan masih ada, karena lebih dari 172 negara telah bergabung untuk menghentikan penggurunan dunia. Program Pangan Dunia adalah proyek yang bertujuan untuk bantu mengembalikan lahan hijau yang pernah ada di Sahara. Ketika mereka memberitahu orang-orang yang tinggal di Sahara tentang upaya yang akan dilakukan, mereka ditertawakan dan hal itu dianggap mustahil. Namun, ketika ada tujuan yang jelas, hal yang mustahil menjadi mungkin. Jika kita melakukan perjalanan kembali sekitar 5.000 tahun ke masa lalu, kita akan melihat hutan indah dengan pepohonan dan rerumputan yang subur. Iklim Afrika telah berubah selama 21.000 tahun, dari daratan hijau subur menjadi padang pasir yang tidak bisa dihuni. Hal ini berkaitan dengan rotasi bumi dan angin muson yang membawa air ke benua yang kering ini. Namun, dengan bantuan para ilmuwan dan beberapa trik cerdas, kita bisa mengembalikan pepohonan dan menghentikan Sahara. Sungai Senegal menjadi perbatasan antara gurun Sahara, kota Senegal, dan Mauritania. Ketika melihat area ini dari luar angkasa, kamu akan mendapati bagaimana gurun pasir meluas hingga ke Senegal karena vegetasi di sepanjang tepi sungai hampir tidak ada. Hutan dapat berfungsi sebagai penghalang, mencegah pasir tertiup angin dan gurun tidak meluas. Sebuah upaya untuk menciptakan tembok hijau besar sedang dilakukan, dan cara melakukannya cukup mengesankan.
Tidak ada yang tumbuh di area yang saat ini direstorasi selama lebih dari 40 tahun, membuat penduduk setempat mencari tempat lain untuk tinggal. Orang-orang sangat senang ketika mereka melihat lahan tersebut dapat dipulihkan. Mereka sangat berkomitmen dan belajar untuk mengolah tanah dan menanam makanan. Saat ini, lebih dari 300 km persegi telah dipulihkan dan diubah menjadi wilayah hijau subur. Wilayah Sahel berada di titik awal penggurunan dan sangat penting untuk membangun tembok hijau di daerah itu terlebih dulu. Tidak sulit untuk membuat tembok ini karena hanya membutuhkan beberapa langkah sederhana. Tanah di sana terpanggang matahari dan sekeras balok beton. Jika pernah menuangkan air ke atas beton, kamu akan tahu bahwa air akan mengalir begitu saja. Air itu tidak berhenti di satu tempat, jadi mereka harus membuat penahan air berbentuk setengah lingkaran yang akan menahan air untuk menutrisi tanaman. Ketika tahu tentang cara kerja penampung setengah lingkaran ini, kamu mungkin berkata, kenapa itu tidak terpikirkan dari dulu? Sebenarnya teknik ini sudah kuno dan pernah diterapkan di Sahel, tapi teknik ini hilang seiring waktu. Ketika hujan turun, air dikumpulkan ke dalam penampung setengah lingkaran yang dibuat sedikit lebih rendah dari tanah di bawah garis kontur. Ada juga semacam tepian di ujung penampung yang mencegah air meluap. Dan di tengah-tengahnya ada tanaman yang senang karena memiliki banyak air untuk tumbuh subur. Selain itu, sangat penting untuk menanam tanaman asli yang terbiasa dengan kondisi yang keras, seperti sorghum dan millet. Tanaman ini telah bertahan hidup di sana selama ribuan tahun dan menghasilkan biomasa dalam jumlah baik, yang berarti lahan dapat direhabilitasi lebih cepat dan orang-orang akan lebih cepat mendapat makanan. Air yang akan masuk ke penampung tidak akan hilang. Air tersebut akan menembus tanah dan mengisi air bawah tanah. Hal ini akan memastikan bahwa air tanah tidak akan pernah habis dan generasi mendatang akan memiliki air yang bisa digunakan. Teknik penanaman cerdas ini tidak terbatas pada penampung setengah lingkaran. Orang-orang juga membuat garis-garis dan menanam berbagai sayuran seperti tomat. Selanjutnya, ada tempat-tempat yang hanya untuk pohon seperti lemon atau jeruk. Setelah hari yang panjang dan panas, tidak ada yang lebih nikmat dari limun dingin yang baru dibuat. Pepohonan juga akan melindungi tanah dan jika beruntung akan ada hutan baru di Gurun Sahara. Tujuannya adalah untuk meniru dinamika hutan, mulai dengan tanaman kecil dan secara bertahap berkembang ke tanaman lebih besar yang lebih bermanfaat. Mereka menargetkan untuk menanam lebih dari 10.000 pohon. Saat ini banyak orang meninggalkan Sahara setelah musim hujan untuk pergi ke kota atau meninggalkan Afrika. Pada musim ini, desa-desa seperti kota hantu, hanya hewan yang bisa ditemukan di sana. Kebanyakan orang pergi. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Tidak ada yang mau tinggal di padang pasir yang tandus. Untungnya dengan semua teknologi lama yang telah dikembangkan ini, banyak orang perlahan tapi pasti kembali ke tanah mereka dan mulai bertani. Hal terbaik adalah tidak ada musim dingin yang brutal, sehingga tanaman tumbuh sepanjang tahun dan penduduknya bisa selalu memiliki makanan. Orang-orang bisa lebih bersosialisasi karena sekarang semua menetap di desa mereka dan tidak banyak bepergian. Jika proyek ini berhasil, Afrika akan terselamatkan dan dunia tidak akan berubah menjadi gurun raksasa. Kamu sekarang ada di Afrika, tempat satwa liar unik, rumah bagi berbagai macam budaya dan bahasa, serta yang paling utama, tuan rumah gurun panas terbesar di dunia, Sahara. Sekarang masih siang, kamu haus dan butuh tempat berteduh. Kamu sudah berjalan berhari-hari, mencoba mencari salah satu oasis yang indah itu. Meski terasa sudah dekat, cakrawala terus saja membentang. Pikiranmu lelah dan tubuhmu sangat merasakan panasnya. Seolah kamu baru saja memakan sepiring penuh cabai dan tambah sepiring lagi, dilihat dari banyaknya keringatmu. Dan pas aku bilang panas, yang kumaksud adalah rata-rata 38 derajat Celcius. Pantas saja seperti itu, mau gimana lagi, kamu berada di gurun panas terbesar di dunia. Kenapa aku bilang gurun panas? Karena lanskap gurun terbesar sebenarnya adalah gurun dingin yang letaknya di Antarktika dan Arktik. Gurun beku Antarktika yang dingin kurang lebih berukuran 1 juta kali LAX. Yap, Bandara Internasional Los Angeles.
gurun Arktik hanya sedikit lebih kecil. Nah, kalau kamu belum tahu, gurun Sahara terletak di Afrika Utara, membentang dari Samudra Atlantik sampai Laut Merah. Gurun ini menempati area yang cukup besar untuk menampung sekitar 100.000 taman hiburan Disney World saling bersebelahan. Menurut para ilmuwan, perbatasan Sahara terus meluas. Gurun biasanya terbentuk di area subtropis karena fenomena yang disebut sirkulasi Hadley. Udara naik di ekuator dan turun ke subtropis. Sirkulasi udara ini punya efek mengeringkan yang membantu pembentukan lanskap gurun. Sejak tahun 1920-an, Sahara diperkirakan telah meluas lebih dari 10%. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, mari kita mulai dari awal. Kamu mungkin mengenal gurun Sahara sebagai salah satu tempat paling tak ramah di bumi saat ini. Sekadar informasi, agar dianggap sebagai gurun, suatu tempat harus menerima kurang dari 10 cm hujan per tahun. Karena indeks curah hujan yang sangat kecil, gurun biasanya merupakan tempat yang kering dan gersang. Kelembapan udaranya sangat sedikit, dan suhu siang harinya bisa sampai 54 derajat Celcius. Biasanya, tak banyak kehidupan hewan dan tumbuhan di sana karena kurangnya air. Tapi untuk Sahara, tidak selalu seperti itu. Mungkin sulit membayangkan Afrika Utara tanpa bertonton pasir yang dimilikinya saat ini. Tapi sekitar 20.000 tahun lalu, Sahara sebenarnya adalah salah satu oasis besar. Penemuan terbaru menunjukkan bukti yang jelas tentang apa yang sekarang disebut para ilmuwan sebagai Sahara Hijau. Pada pertengahan 1800-an, seorang penjelajah Jerman yang melintasi Sahara menemukan beberapa lukisan dan ukiran yang ditinggalkan oleh seniman nomaden. Apa yang dia lihat di lukisan itu tak seperti lingkungan aslinya. Alih-alih lanskap gersang dengan hanya unta dan vegetasi gurun, lukisan batu itu menggambarkan binatang hutan seperti jerapah dan kuda Nil. Bahkan ada gambar ternak dan hewan merumput seperti sapi dan domba yang kelihatannya mustahil bagi Sahara modern. Seniman biasanya menggambar apa yang mereka lihat di sekitar. Jadi, temuan ini sangat menggugah penjelajah Jerman. Gambar-gambarnya begitu detail, pasti para seniman punya hubungan dekat dengan hewan-hewan itu. Kamu bisa menemukan seni batu ini tersebar di bagian utara benua Afrika, dari Sahara Barat hingga Arab Saudi. Ahli geologi langsung tertarik pada hal ini dan menemukan petunjuk pertama tentang artinya. Mereka sudah bisa mengkonfirmasi bahwa pada kenyataannya Afrika Utara dulunya jauh lebih berair. Mereka menemukan bukti dari sedimen laut dalam terdekat di lepas pantai Mauritania. Inti sampel pasir dan lumpur bawah air yang juga dikenal sebagai flux debu Sahara menunjukkan bahwa benar Sahara Hijau pernah ada. Makin banyak debu berhembus dari gurun dan masuk ke dasar lautan, makin kering iklim di wilayah tersebut. Inti sedimen menunjukkan bahwa ada jauh lebih sedikit debu, cuma setengahnya yang berasal dari Afrika Utara selama periode lembab. Periode ini ada hubungannya dengan siklus alami bumi. Biasanya, bumi berputar pada kemiringan 23,5 derajat, tapi kemiringan ini tidak konstan dan berubah dari waktu ke waktu. Kemiringan bumi bertanggung jawab atas jumlah sinar matahari yang diterima setiap belahan bumi. Ini juga mempengaruhi beberapa fungsi ekosistem di planet ini. Selama masa Sahara Hijau, bumi menerima sekitar 4-8% lebih banyak sinar matahari dibanding saat ini. Jadi, saat bumi miring 20.000 tahun lalu, belahan bumi utara menerima lebih banyak sinar matahari langsung yang mempengaruhi tingkat kelembapan di wilayah itu. Saat belahan bumi utara menjadi lebih hangat, aktivitas angin muson terpengaruh. Lebih tepatnya lagi, muson Afrika Barat. Angin muson adalah sistem angin yang mempengaruhi indeks curah hujan dan tingkat kelembapan suatu wilayah. Saat sebagian dunia menjadi lebih hangat, lebih banyak udara naik. Udara naik ini bergabung dengan angin untuk menarik uap air ke atmosfer. Sedikit demi sedikit, Afrika Utara juga menjadi lebih basah. Kelembaban yang meningkat membuat Sahara begitu basah sehingga ada genangan air di wilayah tersebut. Saat vegetasi tumbuh, tanaman lebih bisa menahan kelembaban dibanding cuma pasir. Terdapat bukti adanya basin alami di seluruh Sahara dan danau yang begitu besar hingga bisa menampung semua danau besar AS di dalamnya.
para arkeolog menemukan bukti masyarakat yang pernah hidup di area yang sekarang ini gersang. Sepertinya, budaya kuno bisa sepenuhnya memanfaatkan periode lembab Afrika. Menurut para peneliti, populasi manusia mencapai puncaknya di Sahara sekitar 9.000 tahun lalu. Ada bekas perapian, alat berburu, kail, ikan, bahkan gundukan tulang ikan. Catatan menunjukkan bahwa ada lebih dari 230 periode hijau selama rentang 8 juta tahun. Radiasi matahari selalu berubah karena siklus orbit alami. Itu sebabnya bumi pasti akan melihat momen Sahara hijau lagi. Mungkin masih ribuan tahun dari sekarang, tapi akan terjadi. Sama seperti bagaimana Sahara berubah menjadi hijau, Sahara akan berubah menjadi kuning lagi. Yang diperlukan cuma kemiringan aksial yang signifikan dan penyesuaian ulang selama beberapa tahun. Namun, fenomena lain kini tengah menarik perhatian para ilmuwan. Penelitian terbaru Yayasan Sains Nasional dari Universitas Maryland menunjukkan Sahara telah meluas 10% selama 19 tahun terakhir. Fenomena ini juga disebut penggurunan, yang secara harfiah berarti dataran subur berubah menjadi dataran gurun. Gurun Sahara sekarang maju ke wilayah semi kering Sahel. Pada tahun 1950, wilayah ini adalah rumah bagi 31 juta orang. Saat ini, populasinya lebih dari 100 juta orang. Pertumbuhan penduduk yang cepat ini sebagian besar telah berkontribusi pada ekspansi Sahara. Petani yang dulunya nomaden mulai menetap. Penggunaan lahan semakin intens, membantu melemahkan tanah. Permintaan akan makanan menyebabkan pembukaan lahan berlebihan, sehingga makin banyak yang berubah menjadi gurun. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa siklus iklim alami dapat mempengaruhi curah hujan di Sahara dan Sahel. Para ilmuwan menegaskan bahwa semua gurun berfluktuasi, bukan cuma Sahara. Perbatasan gurun bisa meluas pada musim dingin yang kering dan menyusut selama musim panas yang lebih basah. Di selatan Sahara terletak Basin Chad. Ini merupakan perairan alami yang sekarang berfungsi sebagai indikator perluasan Sahara. Basin Chad terletak di wilayah di mana Sahara meluas ke arah selatan. Seorang ahli atmosfer dan laut dari Universitas Maryland menjelaskan bahwa curah hujan telah sangat berkurang di seluruh wilayah. Karena berkurangnya curah hujan, ada lebih sedikit air di seluruh basin. Bahkan Danau Chad kini mengering. Sama seperti Sahara, gurun Atacama di Chili yang dianggap paling kering di dunia juga meluas. Gurun ini terletak di utara kota Santiago dan perbatasan selatannya meluas ke arah ibu kota Chili. Karena iklimnya makin kering, kota Santiago terancam berubah menjadi daerah kering atau semi kering. Lembah sungai lokal yang dulu subur yang hidup dari pertanian dan peternakan selama beberapa generasi kehilangan pendapatan mereka karena dataran Chili berubah menjadi gurun. Sejak 2010, Santiago cuma menerima sepertiga dari curah hujan rata-ratanya. Di luar kota itu, para petani menggali lubang untuk mencari emas biru atau sederhananya air. Situasi di sini sangat mirip dengan Sahel. Jadi, coba utarakan pendapatmu. Apa kamu sama terkejutnya dengan kupas tahu apa yang terjadi di wilayah Sahara? Jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar. Di bawah matahari yang terik, di antara bukit pasir, di suatu tempat di gurun Sahara, kamu berjalan mencari harta karun kuno. Akhirnya, kamu menemukan batu aneh di pasir. Batu ini besar, mirip batu biasa atau batu bara hitam. Tapi lapisan berkilau di permukaannya membuat batu ini tampak tidak biasa. Temuan unik ini adalah objek tertua yang pernah ditemukan di bumi. Batu ini lahir jauh sebelum bumi muncul di luar angkasa. Meteorit unik ini ditemukan pada tahun 2020 di daerah terpencil gurun Sahara. Para ilmuwan telah menganalisis isotop magnesium dan aluminium di permukaan batu ini dan menemukan bahwa usianya sudah sekitar 4,5 miliar tahun. Saat ini, batu ini adalah sampel magma tertua dari luar angkasa. Asalnya dari protoplanet kecil yang tidak punya waktu untuk terbentuk sepenuhnya. Ini terjadi sudah lama sekali saat tata surya kita sedang terbentuk. Banyak asteroid besar melayang di luar angkasa. Beberapa terbentuk menjadi objek langit besar yang kemudian menjadi planet. Planet-planet besar berbatu menyerap yang lebih kecil.
Batu itu adalah bagian protoplanet kecil yang pembentukannya baru dimulai, tapi asteroid besar lain menghancurkannya. Planet ini hancur menjadi miliaran kepingan. Sebagiannya menjadi bagian dari planet lain, beberapa terbang keluar tata surya, dan satu pecahan lain berkeliaran di luar angkasa sampai bumi terbentuk. Setelah itu, potongan ini menghantam atmosfer bumi dan jatuh ke wilayah yang kini dikenal sebagai Gurun Sahara. Meski baru ditemukan pada tahun 2020, erosi batuan ekstraterestrialnya menunjukkan batu ini mungkin sudah jatuh sejak lama. Berat objek kuno ini sekitar 30 kg dan punya beragam potongan meteorit di dalamnya. Sederhananya, ini adalah batuan vulkanis yang terbentuk dari lava. Batu ini telah mendingin, menjadi padat dan mengkristal. Makanya kamu melihat kilauan tadi. Para ilmuwan berharap penelitian lebih lanjut mengenai batu ini akan membantu mempelajari lebih dalam tentang pembentukan tata surya kita. Asteroid terbesar yang ditemukan di Amerika Serikat adalah Willamette. Ukurannya 7,8 meter persegi dan beratnya lebih dari 15 ton, alias setengahnya bobot bus. Beberapa orang bisa duduk di permukaan objek luar angkasa ini. Tapi yang lebih kerennya, objek ini bukan cuma batu seperti banyak meteorit lain yang pernah ditemukan. Willamette terbuat dari nikel dan besi. Sebongkah logam besar ini ditemukan pada tahun 1906. Sekarang, batu besar ini disimpan di Museum Sejarah Alam Amerika. Meteorit terbesar yang pernah ditemukan bernama Hoba. Letaknya di Namibia dan orang-orang tak pernah mengubah posisinya karena terlalu berat. Berat Hoba mencapai 60 ton, lebih berat daripada tank. Peristiwa antariksa selanjutnya terjadi pada 28 Februari di barat daya Inggris. Saat itu kilatan cahaya besar menerangi langit. Kemudian ada suara ledakan keras. Beberapa warga membuka pintu rumah mereka dan melihat bekas hitam di halaman. Mereka segera menebak apa yang terjadi dan melaporkan temuan ini ke jaringan pengamatan meteorit Inggris. Jika kamu menemukan meteorit, melaporlah ke Badan Penelitian Geologi atau Pusat Luar Angkasa sesegera mungkin. Makin lama batu antariksa tergeletak di tanah, makin cepat nilainya berkurang. Hujan, debu, salju, angin, terik matahari, semua faktor ini merusak permukaan meteorit. Jika sudah rusak, akan sulit mempelajari objek antariksa ini. Meteorit yang ditemukan di Inggris itu mirip batu bara, tapi lebih lembut dan rapuh. Kemungkinan besar, meteorit ini pernah mengandung air beku. Batu itu adalah bagian dari asteroid besar yang melintasi luar angkasa saat tata surya kita belum sepenuhnya terbentuk. Peneliti menemukan kombinasi mineral yang unik di dalam batu itu. Temuan ini dapat membantu para ilmuwan belajar lebih banyak tentang asal-usul tata surya dan kehidupan di bumi. Sekarang kita menuju ke Jerman, ke kota kecil bernama Nordlingen. Ada meteorit kuno besar tersembunyi di sini. Sangat sulit menemukannya, kecuali kamu tahu rahasia kota ini. Kamu berjalan menyusuri jalanan kecil yang nyaman dan melihat banyak bangunan dengan arsitektur indah. Setelah seharian di sana, kamu tidak menemukan apapun yang mengarah ke meteorit. Untuk memecahkan misteri ini, kamu harus keluar kota. Jadi, kamu memanjat bukit tinggi dan melihat kota ini terletak di dalam lubang. Selama ini, penduduk setempat meyakini kota ini terletak di kawah gunung berapi yang sudah mati. Jika melihat rumah-rumah ini dari sudut tertentu, kamu mungkin menyadari ada kilauan tidak biasa yang datang darinya. Di pertengahan abad ke-20, sekelompok ahli geologi datang ke sini dan segera menyatakan bahwa kawah ini tidak terlihat seperti dari gunung berapi. Kota ini dibangun di atas kawah besar yang ditinggalkan oleh meteorit. Objek antariksa besar jatuh di sini sekitar 15 juta tahun yang lalu. Saking panasnya, gelembung karbon di dalamnya langsung berubah menjadi berlian kecil. Saat kota ini dibangun, warganya tidak tahu mereka menggunakan bebatuan mahal karena berlian itu hampir tidak terlihat. Penduduk setempat tidak mempersoalkan tembok kota yang bersinar di bawah sinar matahari. Sekarang, mereka meyakini tempat ini dibangun dari berlian yang jatuh dari langit. Perhentian kita berikutnya ada di Britania Raya. Kali ini, bebatuannya berasal dari bumi. Stonehenge yang terkenal. Orang-orang menaruh lingkaran batu di sini dalam urutan tertentu. Semua orang tahu tentang monumen arkeologis ini, tapi tidak ada yang tahu pasti alasan pembuatannya. Konstruksi lain yang dibangun dari batuan misterius ditemukan sekitar 3 km dari sana. Namanya Superhenge. Superhenge lebih besar, lebih berat, dan areanya lebih luas. Tiap batuan ini tingginya 4,5 meter, atau setara tinggi rumah 2 lantai. Dulu,
Bebatuan ini berdiri vertikal dan membentuk setengah lingkaran besar. Tapi seseorang mendorongnya lebih dari 4.500 tahun lalu. Ada-ada aja ya. Itu sebabnya bebatuan ini baru ditemukan setelah sekian lama. Para ilmuwan masih tidak bisa memecahkan misteri Superhenge, tapi mereka meyakini bebatuan vertikal ini adalah bagian dari monumen besar. Kelompok batu indah lainnya berada di selatan Costa Rica. Ada bebatuan besar seukuran manusia dan ada juga yang lebih kecil, seukuran bola bowling. Semua batu ini punya bentuk bulat sempurna. Bola batu raksasa ini dibuat oleh manusia. Pasti membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memolesnya menggunakan alat batu agar bentuknya bulat sempurna. Bola-bola ini sangat berat, tapi dapat dengan mudah berguling seperti bola basket. Semua batu ini punya umur berbeda. Beberapa di antaranya dibuat sekitar 2.500 tahun lalu. Sebagian besar terbuat dari magma vulkanis cair. Hingga saat ini, para ilmuwan belum tahu apa fungsi batu-batu ini. Bebatuan ini ditemukan di berbagai bagian Costa Rica di dekat kota-kota besar. Mungkin saja peradaban kuno memasangnya khusus untuk menunjukkan keagungan raja-raja setempat. Selain itu, banyak ahli meyakini bebatuan ini digunakan sebagai alat untuk mempelajari astronomi. Orang-orang yang tahu tujuan bebatuan ini sudah lama tiada dan sejarah bebatuan itu hilang bersama mereka. Mari selesaikan perjalanan kita dengan temuan arkeologis paling keren. Kamu berjalan melintasi gurun Peru dan memanjat bukit rendah. Saat melongo ke bawah, kamu melihat permukaan bukit yang ditutupi garis-garis aneh. Kamu berjalan menjauh dan melihat kucing besar di atas bukit. Gambar seperti ini disebut geoglyph. Panjangnya sekitar 35 meter, yaitu sekitar setengah ukuran pesawat komersial Boeing. Para arkeolog menemukan kucing raksasa ini pada tahun 2020 dan mendapati bahwa gambar ini dibuat di antara tahun 200 dan 100 sebelum Masehi. Gambar besar ini adalah bagian dari sekelompok gambar misterius lain. Selain kucing, ada hewan lain, tanaman, dan bentuk aneh lain. Semuanya ditemukan di gurun Peru. Anak kucing ini ditemukan secara kebetulan. Awalnya, para arkeolog tidak melihatnya karena erosi alami di lereng bukit hampir menghapus siluetnya. Kamu berencana liburan ke Afrika. Tujuan wisata terakhirmu adalah Gurun Sahara yang berlokasi di Afrika Utara. Gurun ini membentang dari Samudra Atlantik sampai Laut Merah. Kamu nggak sabar mau naik unta dan belajar tentang budaya mereka yang kaya. Kamu naik pesawat dan akhirnya sampai setelah penerbangan yang panjang. Inilah gurun panas terbesar di dunia. Percaya nggak kalau Gurun Sahara luasnya 9,2 juta kilometer persegi? Kamu siap untuk bertualang setelah minum berliter-liter air es? Pemandu wisata ngasih kamu pilihan, menghabiskan 2 minggu untuk mengunjungi berbagai oasis atau bantuin mereka untuk memecahkan misteri di sana. Di gurun itu, dekat kota di Aljazair, terdapat sebuah misteri yang belum terpecahkan. Sekumpulan lingkaran besar terbentuk di pasir. Jumlahnya ada belasan dan membentang puluhan kilometer dalam garis lurus. Lingkaran itu pertama kali terlihat lewat foto Google Earth beberapa tahun lalu. Orang-orang memperdebatkannya bertahun-tahun, tapi belum ada yang nemu jawabannya. Anehnya, jarak lingkaran itu jauh dari kota, jalan, atau aktivitas mereka. Cara tercepat untuk nemu asal-usul lingkaran itu adalah bertanya. Kamu ngambil buku catatan kamu dan ngobrol sama warga lokal. Semua orang membantu dalam hal ini. Ahli geografi, antropolog, orang tua, dan ahli sejarah. Orang pertama yang kamu tanya adalah ahli peta. Kamu harus mencari tahu apakah lingkaran itu asli atau kesalahan satelit. Kamu akhirnya mewawancarai orang yang ngambil foto satelit Google Earth itu. Lingkarannya beneran ada. Lingkaran itu muncul dalam banyak foto selama bertahun-tahun. Lalu, bagaimana lingkaran itu bisa muncul di sana? Setelah 2 hari wawancara, kamu dapat petunjuk pertama. Lingkaran itu mungkin merupakan jejak aktivitas minyak. Para ahli menjelaskan alasan teori ini masuk akal. Aljazair adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam, jadi ini tebakan masuk akal. Biasanya, buat nyari tahu apa ada yang bisa ditambang, perusahaan akan melakukan survei seismik. Survei ini adalah cara menganalisis permukaan bumi dengan mengirimkan gelombang kejut ke dalam tanah. Kamu tahu apa yang bisa ditambang di sana dari pantulan gelombang ini? Kendaraan khusus mungkin menandai pasirnya seperti itu. Jadi misterinya terpecahkan? Enggak juga. Karena Gurun Sahara adalah salah satu wilayah paling kering di bumi.
Rata-rata suhu tinggi pada musim panas di sana melebihi 40 derajat Celcius. Kalau mau bertahan, orang-orang harus mencari cara untuk mendapat air. Jadi, lingkaran ini bisa jadi semacam reruntuhan atau sisa dari sumur air tua. Sekali lagi, ini tebakan masuk akal. Siap buat nyari tahu faktanya? Sebagian antropolog setuju kalau lingkaran ini mungkin aja Foggara tua. Foggara adalah nama untuk model sistem irigasi berumur 2.500 tahun yang biasanya ditemukan di Afrika Utara. Sistem ini juga disebut kanat di tempat lain di Afrika Utara. Warga lokal biasanya menggali sumur yang dalam pada titik yang tinggi, cukup dalam untuk mencapai air di bawah tanah. Lalu mereka menggali poros paralel pada jarak yang teratur. Setelah itu, mereka menggali saluran bawah tanah yang menghubungkan kota ke sumur itu. Cuma dengan bantuan gravitasi, air itu mengalir dari sumur ke kota. Teknologi tradisional ini menyediakan air untuk pertanian, ternak, dan manusia. Anggap aja sumur ini jadi oase buatan manusia. Bahkan nama daerah yang paling dekat lingkaran ini adalah pertanda kalau teori ini benar. Nama Foggaret Ezauia didapat dari Foggara, sumur tua ini. Petunjuk ini terbukti akurat. Kamu memutuskan untuk pergi ke sana buat melihatnya langsung. Kamu naik bus, duduk, dan menikmati perjalanan. Pemandangan di Aljazair Utara dipenuhi kota-kota yang terlihat kuno. Kamu bahkan melihat bekas-bekas sumur di sepanjang jalan di pinggiran kota kecil. Saat membuka foto satelit Google, kamu bisa melihat tanda kanat di gurun. Rangkaian lubang sejauh puluhan kilometer. Tapi begitu sampai, ternyata teori itu salah. Dale Lightfoot, salah satu ahli kanat yang terkemuka di dunia, bilang lingkaran itu jelas bukan kanat. Bahkan foto satelitnya menunjukkan perbedaan itu. Padahal nyaris saja. Rupanya, kanat atau Foggara nggak akan mengalir dalam garis lurus. Bentuknya nggak akan kayak lingkaran. Satu lagi petunjuk yang membantah teori itu adalah nggak ada kota di ujungnya. Kanat dibangun untuk memberikan air ke pemukiman. Tapi lingkaran itu jauh banget dari aktivitas manusia. Tapi itu usaha bagus. Kamu hampir menyerah saat kamu memutuskan untuk mencobanya sekali lagi. Persiapannya berhari-hari, mobil pickup, makanan, peralatan. Semuanya demi mengungkap misteri lingkaran di Sahara itu. Pada hari pertama, kamu berkendara lebih dari 160 km di gurun itu. Kamu selalu penasaran untuk melihat seperti apa bagian dunia ini. Di sana, kamu cuma bisa melihat gumuk berwarna kuning mustar. Tapi, langit malamnya cukup indah. Kamu bisa melihat Bima Sakti dengan matamu langsung. Kamu membuat tenda dan tidur beratap bintang. Besoknya, suasana tegang. Gak ada sinyal. Ya ampun. Tapi untungnya, kamu udah nambahin koordinat lingkaran itu ke Google Map. Dan ternyata, mode offline bisa digunakan di sana. Kamu mengikuti koordinat itu, tapi malah nyasar. Kamu mulai gugup dan mikir semua ini sia-sia. Tapi kamu dan timmu masuk mobil dan berkendara beberapa kilometer lagi dari koordinat di ponselmu. Setelah melewati jalan bergelombang, kamu nggak percaya apa yang kamu lihat. Itu dia, kawah besar yang digali di pasir, dikelilingi 12 lubang kecil. Dari atas, lubang itu mirip jam, tentu aja tanpa jarumnya. Di bawah, saking nggak kelihatannya, lubang itu hampir aja terlewat. Saat memeriksa wilayah itu, kamu sadar kalau ada kesamaan pada semua lubang itu. Kawat logam. Kawat tipis yang bisa kamu tarik dari permukaan. Kawat itu dikubur, jadi kamu mulai menggalinya. Sebuah benda mulai kelihatan di dalam. Kayaknya dinamit tua. Tentu aja kamu kaget. Sebaiknya berhenti menggali sebelum ada kecelakaan. Di akhir survei, kamu merasa puas, tapi masih penasaran. Kenapa ada dinamit di sini? Siapa yang menaruhnya? Hal berikutnya memberi titik terang buat petualangan kamu. Saat kembali ke mobil, kamu melihat benda bercahaya di pasir. Kamu deketin dengan penasaran. Bentuknya bulat dan berkarat dan mirip kaleng sarden. Kenapa ada di sini? Apa ini ngasih petunjuk untuk misteri lingkaran itu? Kali aja berguna. Kamu ngambil kaleng itu dan menyimpannya di mobil. Di kota, petunjuk-petunjuk itu mulai mengungkap cerita di balik lingkaran Sahara. Kamu membawa foto dan kaleng sarden itu, lalu menunjukkannya kepada para ahli. Mereka menganalisis semuanya dan memberimu kesimpulan menarik. Ternyata tebakan pertamalah yang paling mendekati kebenarannya. Jadi, ada apa dengan tebakan pertama? Kenapa kita harus menggali lebih dalam? Karena cuma setengahnya yang benar. Lingkaran Sahara bukanlah jejak sejarah survei seismik.
Teknologi ini belum ada saat lingkaran itu dibuat, tapi mereka yakin lingkaran itu ada hubungannya dengan pencarian minyak. Lubang berisi dinamit itu adalah cara lama untuk mencari minyak. Lingkaran itu peninggalan penyurvei yang nyari sumber daya alam di dalam tanah. Lalu, kaleng sardennya? Kaleng itu dibuang oleh pekerja yang tugasnya bikin ledakan. Mereka juga harus makan, kan? Dari model kalengnya, survei itu terjadi kira-kira tahun 1950-an dan 1960-an. Jadi, lingkaran ini nggak kuno-kuno amat, malah lebih modern. Ya sudahlah, semoga kamu senang mengikuti perjalananku mengungkap misteri ini. Sampai jumpa di petualangan memecahkan misteri berikutnya. Cermin cek, kamu sudah memakai parka krem. Alat pahatmu sudah di-packing dengan aman. Dan tiket pesawat semalam ke Arab Saudi sudah dipesan. Kamu tahu apa artinya ini kan? Sayangnya, kamu bukan terpilih untuk main dalam film Dune. Ini berarti kamu siap untuk menjelajahi gurun pasir terbesar di dunia dengan harapan dapat mengungkap rahasia prasejarah tentang nenek moyang kita. Mari kita luruskan satu hal. Kalau kamu berpikir bahwa gurun adalah area kosong, coba pikirkan lagi. Gurun pasir mungkin dipenuhi dengan pasir sejauh mata memandang, tapi gurun pasir juga menyimpan banyak sejarah. Ya, karena sebelum manusia menetap di kota-kota besar dan kecil, kita adalah orang-orang yang hidup berpindah-pindah dan kita berkelana ke seluruh dunia untuk mencari makanan, air, dan tempat tinggal. Jadi kita pun membuat beberapa hal yang cukup menarik untuk bertahan hidup. Seperti hal yang ditemukan di gurun pasir Arab Saudi ini. Kamu tahu apa ini? Selama bertahun-tahun, para ilmuwan telah mendiskusikan asal-usul dan penggunaan struktur besar seperti ini. Sepertinya nenek moyang Neolitikum kita jauh lebih pintar dari yang kita kira. Mereka tidak menghabiskan waktu berjam-jam di sekitar api untuk mengukir senjata dari batu. Tidak, mereka juga mempraktekkan keterampilan arsitektur mereka. Struktur batu besar ini disebut layang-layang gurun. Karena kalau dilihat dari kejauhan, ini mirip seperti layang-layang. Para arkeolog telah sampai pada kesimpulan bahwa layang-layang ini digunakan untuk memikat hewan. Cara ini akan memudahkan nenek moyang kita untuk menjamin makanan mereka selama seminggu. Tapi bukan itu saja. Lihatlah struktur monolitik di sini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa nenek moyang kita mungkin menggambar cetak biru di atas batu tentang apa yang akan mereka bangun di atas tanah, persis seperti arsitek modern. Layang-layang gurun bisa mencapai panjang berkilo-kilometer, jadi mereka menggambar rencana sebelum benar-benar membangunnya. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah layang-layang ini dibangun bahkan sebelum hal-hal seperti Stonehenge ada. Kira-kira sekitar 7.000 hingga 9.000 tahun lalu. Selama dekade terakhir, para ilmuwan telah berhasil mengidentifikasi lebih dari 6.000 layang-layang gurun yang tersebar di Timur Tengah dan Asia Barat dan Tengah. Kalau menurutmu ini nggak besar, coba aja bikin sesuatu yang sebesar ini tanpa bantuan drone. Menurutku sih ini lumayan sulit. Dan ternyata, gurun pasir Arab Saudi dipenuhi dengan hal-hal yang lebih menakjubkan. Para ilmuwan telah menemukan batu yang lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Jadi tentu saja kamu gak sabar untuk memeriksanya. Setuju nggak kalau membawa-bawa batu berat untuk membangun piramida tanpa bantuan teknologi modern terdengar tidak masuk akal? Maksudku, gimana caranya? Sekarang, bayangkan kamu memutar waktu sekitar 2000 tahun ke masa lalu dan menemukan manusia yang membangun struktur raksasa serupa di daerah terpencil. Lihatlah bangunan yang disebut mustatil ini. Ini adalah struktur persegi panjang yang dibangun dari tumpukan batu yang ditemukan di area seluas lebih dari 200.000 km persegi. Beberapa arkeolog percaya bahwa monumen-monumen ini digunakan untuk tujuan ritual. Mungkin semacam prosesi, tempat orang berjalan dari satu ujung dataran tinggi ke ujung lainnya. Aku ingin sekali melakukan hal itu. Sekarang, mari kita beralih ke daerah terpencil lainnya. Kita memasuki lanskap gurun Sahara yang terkenal di dunia. Indah sekali ya. Di sini, kamu akan mengungkap misteri kuno. Sesuatu yang membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi para peneliti untuk memecahkannya. Fakta menarik, gurun Sahara adalah gurun pasir panas terbesar di dunia. Luasnya lebih dari 7 juta kilometer persegi. Ini sama dengan 2 kali luas negara Hawaii yang dijajarin. Aku bilang ini adalah gurun panas terbesar karena wilayah gurun terbesar di dunia adalah Antarktika. Tapi kita semua tahu bahwa suhu di sana sangat dingin. Bukan gambaran yang biasa kita bayangkan saat membayangkan gurun. Jauh di dalam gurun pasir, dekat kota Fougouret-et-Zouaa di Aljazair, sesuatu yang aneh ditemukan.
Selama beberapa dekade, titik-titik kecil ini muncul di gambar Google Earth, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan apa itu. Beberapa ilmuwan yakin bahwa lingkaran-lingkaran ini adalah hasil dari aktivitas minyak di wilayah tersebut. Yang lain menduga bahwa ini adalah Vulkah Ars atau sumur air kuno. Jumlahnya lusinan, membentang berkilo-kilometer dalam garis lurus. Anehnya, titik-titik ini selalu jauh dari kota, jalan, atau aktivitas manusia pada umumnya. Jadi, untuk apa semua itu? Kalau harus menebak, apa tebakanmu? Ingat kan tadi aku bilang, nenek moyang kita harus kreatif untuk bisa bertahan hidup di padang pasir. Mari kita coba berkhayal ada di posisi mereka selama 1 menit. Bayangkan kamu adalah seorang pemburu pengumpul nomaden yang tinggal di daerah gurun. Kamu menghabiskan hari-harimu berjemur di bawah terik matahari, mencoba menghitung semua butiran pasir di sekitar. Tapi kamu juga perlu makan dan minum air. Tapi bagaimana caranya mendapatkan air di gurun pasir? Tentu saja, kamu bisa berharap untuk terus bertemu dengan oasis setiap minggu atau lebih. Tapi itu tampaknya agak berisiko, bukan? Karena itu orang Afrika Utara menciptakan Vulkah Ars ini. Vulkah Ars adalah sistem irigasi berusia 2.500 tahun. Penduduk setempat menggali sumur-sumur dalam di daerah yang lebih tinggi. Cukup dalam hingga mencapai air bawah tanah. Kemudian, mereka menggali lubang-lubang paralel dengan jarak yang teratur. Dengan cara ini, air akan mengalir dari sumur utama, turun ke semua ceruk dan mengairi seluruh area. Para pelancong dapat mampir ke ceruk-ceruk tersebut dan memuaskan dahaga mereka. Mereka juga bisa memelihara ternak dan bercocok tanam. Cerdas juga ya. Meskipun lubang-lubang ini terlihat seperti Vulkah Ars, tapi penelitian menunjukkan bahwa nyatanya tidak seperti itu. Lubang-lubang ini dibuat dalam satu garis dan bukan dalam bentuk melingkar seperti yang kita lihat sekarang. Jadi, mungkin ini ada hubungannya dengan opsi kedua? Mungkin lubang gurun ini terkait dengan aktivitas minyak di wilayah tersebut? Mari kita lihat lubang-lubang itu dari dekat. Dari Google Earth, lubang-lubang itu tidak terlihat begitu besar, tapi dalam kehidupan nyata, lubang-lubang itu merupakan kawah yang sangat besar. Petunjuk untuk mengungkap apa itu sebenarnya tersembunyi di bawah pasir. Kalau kamu adalah salah satu peneliti yang pertama kali mengungkap kebenaran di balik misteri ini, kamu akan menemukan sesuatu yang unik yang tersembunyi di dalam pasir, dinamit tua dan kaleng sarden antik. Setelah menyusun potongan-potongan teka-teki itu, para ilmuwan menemukan bahwa kaleng-kaleng sarden tersebut merupakan model dari tahun 1955 sampai 1960-an. Tampaknya, seluruh tim dari dekade tersebut berkemah saat mereka mensurvei daerah tersebut untuk mencari minyak. Lalu, dinamitnya gimana? Dinamit digunakan untuk survei seismik. Ini adalah teknik lama yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah ada minyak dan gas di bawah permukaan. Masih di Afrika Utara, kamu akan menemukan misteri gurun lainnya yang layak untuk dijelajahi. Di dekat kota Tiaret, barat daya ibu kota Aljazair, kamu akan menemukan 13 monumen. Struktur-struktur ini juga disebut jedar. Dan ya, aku sadar ini kedengarannya seperti sesuatu dari Star Wars. Bentuknya seperti piramida, dan sejauh yang diketahui oleh para ilmuwan, ini digunakan sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut. Bisa tebak siapa? Kemungkinan besar adalah para pengembara Berber. Dan karena kita berbicara tentang benda-benda kuno, struktur ini mungkin dibangun antara abad ke-4 dan ke-7 Masehi. Begitu ilmuwan mulai menjelajahi bagian dalam monumen ini, mereka menemukan bahwa monumen ini cukup besar. Mereka menemukan kubah bawah tanah yang besar, ruang-ruang, dan koridor seperti labirin yang memberi jalan ke lebih dari 20 kompartemen. Kamu bisa menghabiskan waktu hingga 2 jam untuk berkeliling di dalamnya. Dan ternyata, nenek moyang kita juga menggunakan dindingnya untuk menggambar binatang dan adegan berburu. Namun, tidak ada bukti pasti apa kegunaan jedar ini. Keren ya, aku yakin gurun pasir di dunia ini dipenuhi dengan banyak hal misterius yang bisa kita ungkap. Oke, sampai ketemu lain kali ya. Kita lanjutkan lagi penjelajahan kita nanti. Pada bulan Juli tahun 1990, 4 orang Ceko memutuskan untuk berpetualang mencari cacing maut Mongolia. Makhluk yang mungkin menginspirasi monster yang kamu lihat di film Dune. Kabarnya, makhluk itu hidup di suatu tempat jauh di dalam gurun Gobi. Jadi mereka terbang ke Mongolia
menaiki ATV, dan menyewa pemandu lokal untuk membantu mereka. Semua itu dilakukan demi bertemu dengan makhluk yang panjangnya mencapai 1,8 meter, dapat meludahkan asam yang mampu melelehkan apapun dan mampu menembakkan listrik ke sesuatu yang tidak disukainya. Legenda mengatakan bahwa makhluk ramah ini menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bersembunyi di bawah bukit pasir, tapi ia suka keluar selama bulan-bulan yang lebih basah, di bulan Juni dan Juli. Jadi, waktu untuk melihatnya sangat tepat, tapi para kru harus mencari cara untuk memancing makhluk itu. Sayangnya bagi mereka, tidak ada yang tahu apa yang disukai cacing raksasa itu. Jadi, mereka membuat sebuah thumper, yaitu sebuah mesin yang mengeluarkan suara hentakan berirama. Mereka berharap hal itu akan memanggil cacing itu keluar dari tanah. Selama 2 bulan, mereka mencari di gurun pasir yang luas, melintasi bukit pasir dan dataran berbatu, mencari tanda-tanda keberadaan makhluk itu. Namun sayang, usaha mereka tidak membuahkan hasil. Ivan McCurley, yang merupakan pemimpin ekspedisi tahun 1990, kembali lagi ke Gurun Gobi. Dia pernah mencoba menarik cacing raksasa dengan ledakan, dan kedua kalinya dia menggunakan pesawat kecil untuk mengintai bukit pasir. Selama bertahun-tahun, kelompok-kelompok dari Amerika, Inggris, dan Selandia Baru mengorganisir ekspedisi besar ke Gurun Gobi untuk mencoba menemukan makhluk itu. Banyak juga yang datang dari seluruh dunia sendirian dan tidak menemukan apapun. Orang-orang di barat pertama kali mengetahui tentang cacing raksasa Gurun Gobi berkat seorang ahli paleontologi Amerika, Roy Chapman Andrews. Pria pemberani ini mungkin adalah inspirasi bagi Indiana Jones. Pada tahun 1926, dia menulis tentang makhluk itu dalam bukunya. Dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin Mongolia, Andrews mendengar deskripsi rinci tentang makhluk tersebut, meskipun tidak ada satupun dari mereka yang pernah melihatnya sendiri. Salah satu dari mereka menggambarkannya seperti sosis dengan panjang sekitar 0,61 meter, tanpa kepala atau kaki. Menurutnya, cacing itu sangat berbisa sehingga hanya dengan menyentuhnya saja bisa langsung merenggut nyawa. Dan makhluk itu hidup di bagian paling sepi di Gurun Gobi. Andrews tidak menganggap makhluk itu nyata, tapi dia membagikan kisah-kisah ini lagi di buku lain. Pada bulan Mei 2005, 4 orang teman dari Inggris yang mencari monster secara profesional memutuskan untuk mencoba peruntungan mereka. Mereka membuat gambar cacing tersebut dan mempekerjakan penduduk setempat untuk membagikan brosur di seluruh Gurun Gobi. Selebaran ini menawarkan hadiah bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi tentang cacing tersebut atau bahkan membawakan mereka spesimen. Mereka berpikir bahwa suara keras yang coba ditimbulkan oleh penjelajah lain akan membuat makhluk itu takut. Seseorang memberitahu mereka bahwa cacing itu menyukai kondisi yang lembab. Jadi, mereka membuat rencana untuk membendung aliran air untuk menciptakan area basah yang akan memancing cacing keluar. Rencana mereka tidak berhasil karena terlalu sulit untuk membangun bendungan di padang pasir. Mereka akhirnya menggunakan perangkap kecil, tapi tidak menemukan bukti nyata bahwa cacing itu ada. Namun mereka bertemu dengan penduduk setempat yang berbagi cerita menarik tentang makhluk aneh yang telah mereka lihat selama lebih dari 70 tahun. Selama bertahun-tahun, kisah-kisah tentang monster ini menyebar ke seluruh dunia. Di beberapa di antaranya, panjangnya hanya 0,3 meter. Di tempat lain, sebesar manusia. Warnanya putih abu-abu atau bersisik dan coklat, atau mungkin berdaging dan merah terang. Ada yang mengatakan ia menyerupai ular, atau mungkin ulat, atau mungkin memiliki sayap dan bisa terbang. Dan beberapa orang percaya bahwa ia adalah makhluk gaib yang jahat tanpa tubuh. Mungkin ceritanya sangat berbeda dan operasi pencarian tidak membuahkan hasil karena makhluk itu tidak ada. Atau bisa jadi makhluk itu adalah salah satu dari sekian banyak makhluk kriptid. Makhluk-makhluk seperti Bigfoot, Yeti, monster Loch Ness, keberadaannya masih belum terbukti.
Pada tahun 1983, seorang ilmuwan yang sedang mengunjungi wilayah tersebut mendengar bahwa seorang pria tua telah berhasil menangkap cacing misterius tersebut. Dia juga mengetahui bahwa ada sarangnya di dekat situ. Ilmuwan itu dengan berani mendekati lubang di pasir dan memasukkan tangannya ke dalam. Seekor makhluk raksasa menyeretnya ke dalam dan dia tidak pernah terlihat lagi. Tidak, aku bercanda. Dia benar-benar menemukan seekor boa pasir tartar di dalamnya. Ini adalah ular yang tebal, suka menggali dan tidak berbisa, dengan mata kecil dan sisik berwarna abu-abu kecoklatan. Dia menunjukkannya kepada penduduk setempat untuk memastikan apakah itu monster tersebut dan konon mereka semua mengiyakan. Sebagian besar orang Mongolia yang tahu tentang cacing itu masih percaya bahwa itu nyata. Meskipun orang-orang menyebut yang kita duga sebagai monster ini cacing, tapi rupanya memang seperti monster. Banyak budaya Mongol telah menggunakan kata ini selama berabad-abad untuk menyebut hewan apapun yang mereka anggap sangat berbahaya, terutama ular, bahkan ular yang tidak berbisa. Jadi, tidak harus berupa cacing secara harfiah. Cacing memang lembut dan licin, tapi makhluk yang hidup di gurun gobi yang keras pastilah lebih keras. Lebih mirip ular atau sejenis kadal tanpa kaki. Tak satu pun dari makhluk ini yang dapat menyemburkan listrik atau meludahkan asam seperti yang dikatakan cacing maut. Namun beberapa ular seperti kobra dapat menyemburkan bisa yang berbahaya bagi manusia. Jika memang nyata, makhluk itu akan memiliki tulang punggung dan para penjelajah yang mencarinya kemungkinan akan menemukan beberapa tulang atau bukti yang tertinggal. Dan memang ada sisa-sisa fosil di seluruh gurun Gobi. Para ilmuwan menemukan perwakilan lebih dari 80 kelompok dino di sini selama hampir 100 tahun terakhir. Semuanya dimulai dengan sarang telur dinosaurus pertama di dunia. Penemuan ini mengubah semua yang diketahui para ilmuwan tentang dinosaurus. Itu adalah bukti pertama bahwa dinosaurus bertelur. Dalam 2 tahun berikutnya, tim ekspedisi yang sama menemukan lebih dari 100 dinosaurus dan membawanya ke Museum Sejarah Alam Amerika, di mana kamu masih bisa melihatnya sampai sekarang. Beberapa di antaranya berenang di lautan zaman kapur yang dulunya ada di sini sekitar 71 juta tahun yang lalu. Makhluk itu menyerupai burung modern. Misteri cacing raksasa masih belum terpecahkan, tapi ada misteri lain yang akhirnya berhasil dijelaskan oleh para ilmuwan. Pada abad ke-13, seorang pengelana terkenal, Marco Polo, bukan orang yang ada di game kolam renang itu ya, melintasi gurun Gobi. Dia mengira dirinya mendengar suara-suara misterius, semacam suara alat musik seperti drum. Dia menulis tentang hal itu dalam bukunya dan percaya bahwa dia mungkin mendengar suara-suara roh yang gelisah. Para ilmuwan menyebut suara-suara ini sebagai pasir bernyanyi atau pasir menggelegar. Tidak seperti suara berdecit yang mungkin kamu dengar saat berjalan di pantai berpasir. Suara gurun ini jauh lebih keras, seperti alat musik yang memainkan nada-nada yang menghantui. Selama bertahun-tahun, orang-orang memunculkan berbagai macam gagasan tentang apa yang menyebabkan suara tersebut, seperti air bawah tanah atau angin yang membuat pasir bergetar. Tidak semua bukit pasir dapat melakukan hal ini, dan para ilmuwan ingin mencari tahu alasannya. Kadang-kadang, angin dapat menyebabkan longsoran kecil di sisi bukit pasir, dan kemudian kamu dapat mendengar suara magis itu dimulai. Namun, hal ini jarang terjadi. Jadi, untuk mempelajarinya, para ilmuwan harus membantu bukit pasir bernyanyi. Mereka naik ke puncak bukit pasir dan meluncur ke bawah dengan punggung mereka, menggunakan tangan dan kaki untuk mendorong pasir ke bawah. Saat pasir berjatuhan, suara itu mulai terdengar lembut dan semakin keras. Mereka bahkan bisa merasakan getarannya dengan tangan mereka. Jadi, mereka menemukan bahwa agar bukit pasir dapat bernyanyi, beberapa hal khusus harus terjadi. Butiran pasirnya harus memiliki bentuk yang tepat. Bukit pasirnya harus besar dan pasirnya harus sangat kering. Jadi, tidak ada nyanyian setelah hujan. Di dalam bukit pasir ada lapisan keras pasir padat yang berfungsi seperti pengeras suara raksasa. Lapisan ini memantulkan gelombang suara bolak-balik, membuat suara semakin keras dan menciptakan melodi yang menghantui yang dapat memenuhi udara gurun.
Dengan kata lain, the dunes can play tunes. Haha, maaf,